Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryandani, Stanbook A1 Q1211071. Dalam video ini saya akan sedikit memaparkan materi dari bimbingan konseling pribadi dan sosial yang berjudul Konsep Individu dan Kelompok. Baik, yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian individu adalah orang atau pribadi yang terpisah dari yang lain, atau organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi, ia bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Pengertian individu menurut para ahli ada beberapa. Yang pertama, menurut Martin Luther King Jr., menurutnya pengertian individu adalah satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun. Yang kedua, menurut Soediman Kartohadiprodjo, menurutnya arti individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Shani, menurutnya kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum, yang artinya satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ciri-ciri individu secara umum adalah: yang pertama, individu memiliki pikiran, kehendak, hasrat, dan perasaan yang bisa menetapkan kenyataan aksi dari luar dan di dalam dirinya. Yang kedua, individu juga memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencapai kepuasan. Yang ketiga, individu memiliki raga atau jasmani yang bisa membedakan satu dengan lainnya. Yang keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa karakteristik individu yang merupakan dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh individu ketika mengerjakan sesuatu, bisa dilihat. Yang pertama, conscientious atau sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, openness to experience, cenderung terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, agreeableness atau cenderung menghindari konflik dari orang lain. Yang keempat, extraversion atau terbuka dan cenderung mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pengertian kelompok. Pengertian kelompok pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disimpulkan bahwa inti dari kelompok adalah sebuah kumpulan, golongan, atau gugusan yang terdiri dari satuan atau individu-individu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, lembaga sosial atau sistem norma yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keteraturan sosial atau hubungan sosial antar individu berlangsung dengan serasi dan harmonis sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Tahapan dalam keteraturan sosial adalah: yang pertama, tertib, order, keejagan, dan pola. Penjelasan mengenai masing-masing tahapan tersebut terdapat dalam informasi. Yang pertama itu tertib. Tertib terdapat nilai dan norma yang berjalan selaras dengan kehidupan dan ditaati oleh anggota. Yang kedua, order sosial atau anggota kelompok sosial mematuhi dan menjalankan setiap nilai dan norma dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, keajengan atau keteraturan yang dilakukan
oleh anggota berjalan dengan penuh kesadaran, terus-menerus, dan bersifat tetap. Yang keempat, pola atau keteraturan dalam bentuk dan warna dalam suatu interaksi sosial yang bersifat terus-menerus. Adapun 3 syarat utama bagi kumpulan individu yang bisa disebut sebagai kelompok sosial, yaitu individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya, punya kesamaan latar belakang atau karakteristik dan struktur norma dan pola perilaku. Selanjutnya, individu-individu tersebut akan berinteraksi, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Nah, interaksi tersebut disebut sebagai hubungan sosial. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu dan anggota kelompok. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua, manusia sebagai anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Anggota kelompok dalam bahasa Latin individu berasal dari kata individuum, artinya tak terbagi. Dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided. Kata ini salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Namun, individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, menurut Setiadi 2008. Individu adalah manusia yang memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia, atau perseorangan, atau orang, atau seorang yang memiliki keunikan. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyaknya manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Setiap anggota fisik manusia tidak ada yang persis sama, meskipun sama-sama terlahir sebagai manusia kembar, menurut Setiadi 2008. Selanjutnya, yang kedua, manusia sebagai anggota kelompok. Manusia saat dilahirkan seseorang diri, tetapi manusia akhirnya harus bermasyarakat. Manusia tidak sama seperti makhluk lainnya, misalnya hewan. Hewan tidak membutuhkan pertolongan hewan lainnya untuk dapat hidup. Sejak awal masih kecil, ia sudah dapat mencari makanannya sendiri. Ia sudah dapat berjalan sendiri dan pergi kemanapun. Karena hewan dibekali naluri kehewanannya dan alat-alat fisik yang dapat menunjang kemandiriannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi manusia tidak demikian. Saat manusia masih baru dilahirkan, ia tidak dapat melakukan aktivitasnya seorang diri. Ia tidak dapat langsung berjalan sendiri dan mencari makanannya sendiri. Harus ada peran orang lain yang membantunya beraktivitas dan mencarikan makanan untuknya. Manusia tidak dibekali dengan alat-alat fisik seperti pada hewan, tetapi manusia dibekali pikiran dan akal yang jauh lebih sempurna dibandingkan hewan. Dengan akal pikiran manusia bisa memanfaatkannya untuk mencari alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kehidupannya. Jadi dengan akal yang dimilikinya, manusia dapat menciptakan alat-alat sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan atau kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tidak terlepas dari pengaruh orang lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain. Dalam lingkungan sosialnya, misalnya dalam pergaulannya. Itu saja materi yang saya paparkan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.